nonaktifkan selama sidang berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Kamis 20 Juli 2017, dilangsungkan ujian terbuka dalam rangka promosi doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan promovendus Saudara Sohi Huda. Kepada promovendus disilahkan menuju mimbar. Sidang dimulai, dipimpin oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Aziz MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kami hormati tim penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA selaku penguji eksternal, dan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Burhan Jamaluddin MA selaku penguji, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali SMA selaku promotor sekaligus penguji, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Arifin Akib MA selaku promotor sekaligus penguji, dan yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Nurfat MA selaku sekretaris dan sekaligus penguji, dan yang terhormat Saudara Sohi Huda. Dan hadirin sekalian, marilah kita buka ujian ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Sohi Huda untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari disertasi yang tentunya tidak lebih dari 10 menit dan tidak usah membaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para bapak dan penguji yang diketahui oleh Bapak Profesor Hussein Aziz, para bapak ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertasi ini selesai dengan judul Sufisme Dakwah Era Kontemporer, kajian atas pemikiran dan praksis efek global. Dengan senang syukur saya ucapkan terima kasih juga kepada penguji yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan kehadiran dengan semua. Baiklah, dengan durasi waktu yang disediakan, saya mohon diperkenankan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat pokok dari hasil disertasi ini. Karena waktu diberi 10 menit, jadi mohon maaf, mungkin kami akan menyampaikan hal yang paling tim penguji yang mulia dan para bapak ibu sekalian yang saya hormati. Penelitian ini terinspirasi oleh dua problem pokok. Yang pertama adalah adanya problem reduksi rahmat Islam di era kontemporer ini. Problem ini mengemuka sehubungan dengan cap Islam sebagai agama teroris, dan itu sangat bertentangan dengan idealisme Islam sebagai agama rahmat. Yang kedua, dakwah pada era kontemporer ini mengalami tantangan serius. Karena itu dakwah diperlukan melakukan rekonstruksi diri, rekoreksi diri, agar pendekatannya dapat diterima dan dapat berhasil sukses di dalam era kontemporer. Dari situlah kemudian saya terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang sufisme dakwah era kontemporer, kajian atau pemikiran dengan praksis Fathullah Gulen. Mengapa saya meneliti Fathullah Gulen dengan pada pendekatan sufismenya? Karena dia adalah seorang tokoh harismatik
bahkan disebut sebagai spiritual leader dan sebagai seorang preacher atau pendakwah yang dakwahnya luar biasa sukses, diterima oleh semua kalangan, semua unsur, semua masyarakat tanpa adanya resistensi di lebih dari 160 negara. Dia melakukan dakwahnya ini dengan menggunakan pendekatan Sufism. Dengan pendekatan Sufism ini kemudian dia melakukan strategi yang disebut sebagai strategi kultural, keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian menggunakan metode Kismet atau metode yang disebut gerakan Kismet ini gerakan pengabdian. Jadi semua yang terlibat dalam gerakan ini adalah mengabdikan dirinya untuk kepentingan Islam dan kemaslahatan umat sedunia. Yang berikutnya menggunakan metode pendidikan dan metode pelayanan dan bantuan sosial. Dari situ kemudian Wulan melakukan dakwahnya dengan model teknik, yaitu teknik menggunakan teknik-teknik yang dapat diterima secara luas. Dari teknik ini kemudian Fatihullah Wulan melakukan dakwahnya dengan taktik yang disebut sebagai taktik filantropis dan taktik media kontemporer. Dengan visi Sufisme yang dibangun dan ditawarkan oleh Fatihullah Wulan, akhirnya dakwah yang dilaksanakan oleh Fatihullah Wulan ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu kemudian saya tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, Fatihullah Wulan ketika melakukan penelitian itu, ketika melakukan gerakan dakwahnya, itu melalui pemikiran dan kegiatan praktis yang di dalam bahasa disertasinya adalah praksis, menggunakan lewat pemikiran dan lewat praksis. Di dalam hal pemikiran, maka hasil penelitian ini memperoleh gambaran bahwa pemikiran Sufisme dakwah kontemporer Wulan itu berawal dari pandangannya tentang Sufisme sebagai kehidupan spiritual dan sebagai perjalanan seumur hidup bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itu kemudian institusi Sufisme seperti tarekat dan sebagainya merupakan lembaga yang bertugas membimbing umat manusia agar mencapai kebahagiaan. Dari sini kemudian pemikiran Wulan berkembang terus sampai ke berbagai wilayah di seluruh dunia, dan diterima tanpa adanya resistensi, akhirnya berkembang terus. Dengan begitu kemudian akhirnya pemikiran Sufisme dakwah Wulan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena pemikiran itu dibutuhkan untuk memecahkan problem-problem besar yang dihadapi oleh umat Islam dan problem-problem besar yang dihadapi oleh dunia, terutama tentang rahmat Islam. Karena Islam yang punya idealisme rahmatan alamin itu ternyata pada perkembangan era kontemporer justru dicap sebagai agama teroris, dan ini menyedihkan. Jadi sehingga kemudian menjadikan bahwa pemikiran Sufisme dakwah Wulan ini menjadi urgen atau penting. Yang kedua, mengapa dikatakan penting? Karena pemikiran Sufisme dakwah Wulan itu dibutuhkan untuk membangun masa depan dunia yang damai dan saling menghargai. Dari situ kemudian karena urgensi semakin naik, kemudian pemikiran Sufisme dakwah Wulan itu juga mengambil tempat yang eksis, yang disebut sebagai eksistensi pemikiran Sufisme dakwah kontemporer. Apa eksistensinya? Eksistensinya adalah untuk menyebarkan ide-ide cinta, toleransi, dialog, humanisme, pluralisme, dialog antar agama, dialog antar budaya di seluruh dunia. Dan ini diterima oleh hampir semua komponen masyarakat dunia. Kesimpulan yang kedua adalah tentang praksis Sufisme dakwah Wulan. Praksis Sufisme dakwah Wulan pada era kontemporer itu terlaksana dengan sistem pendekatan yang saya dalam ini menggunakan teorinya Prof. Ali Aziz dan Abdul Fattah Al-Bahri. Dengan sistem metodis mulai dari pendekatan, metode, teknik, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dakwah. Dari situ kemudian Fatihullah Wulan melaksanakan dakwah dengan 9 prinsip, sehingga dakwahnya menjadi sangat sukses.
Apa 9 prinsip itu? Yang pertama amanat, kedua spiritualitas, ketiga yang amanat, spiritualitas, kemudian empati, dedikasi, keteladanan, kontribusi, inspirasi, dan yang terakhir adalah prinsip rahmat global. Tetapi dari semua kegiatan dakwah bulan yang dilaksanakan pendekatan sufisme itu, ruhnya adalah hikmat. Jadi hikmat itu menjadi kata kunci yang sangat terkenal di seluruh dunia, karena menjadi ruh dari sufisme dakwah bulan. Karena itu penelitian ini sesungguhnya menemukan sebuah prinsip. Prinsip itu adalah life is dedication, al-hayatu yul hikmah. Hidup inilah dedikasi. Jadi kalau kita selama hidup ini tidak mendedikasikan diri, mengabdikan diri untuk kepentingan agama dan masyarakat dunia, maka kita kehilangan ruhnya. Itulah inti yang dapat saya temukan di dalam gerakan dakwah Fathullah Bulan. Kemudian kesimpulan yang ketiga di dalam disertasi ini, dari pemikiran dan praksis Fathullah Bulan tadi itu dapat dibentuk menjadi konstruksi ideal sufisme dakwah kontemporer Bulan. Dari situ kemudian saya menemukan sekali lagi bahwa ruh dari kegiatan dakwah bulan adalah hikmat. Ruh ini kemudian saya lacak sumbernya. Akhirnya saya temukan di dalam sebuah buku yang berjudul Pearl of Wisdom, halaman 104. Di situ ditulis oleh Bulan, goodness, beauty, truthfulness, and being virtuous lie in the essence of the word. Whatever happens, the world will want to find this essence, and no one will be able to prevent it happening. I have no other goal than to please God. Yang artinya kebaikan, goodness, beauty, kebaikan, keindahan, kejujuran, dan keutamaan budi luhur terletak pada esensi dunia. Apapun yang terjadi, dunia suatu saat akan menemukan hal ini. Dan ketika hal ini terjadi, maka tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Kata-kata akhir, kalimat akhir yang sangat menarik di dalam ungkapan Bulan dalam bukunya Pearl of Wisdom ini adalah I have no other goal than to please God. Saya ini tidak punya tujuan apapun, tidak punya tujuan lain selain untuk menyenangkan Allah. Jadi saya perhatikan kalimat than to please God, yang kalau dalam bahasa Arab itu illa li irda illah, bukan lagi illa li ridallah, tapi illa li irda illah. Jadi kalau kita gunakan ungkapan lain dalam pernyataan tadi itu, maka kita dapat mengungkapkan dengan bahasa lain, misalnya al-khair wal jamal wa sidqu wal fadilah tajri fi jawhil alam ayyam makan al-alam yawman wahidan satijidu hadzal jawhar wal yakuna hadun qadiran ala ma ihadus dzalik laisa ladayya hadafun akhar illa li irda'illah. Jadi itu please God itu saya pahami sebagai illa li irda'illah, bukannya liridallah. Inilah yang menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat. Mengapa dakwah bulan itu sangat inspiratif. Jadi kata-kata yang digunakan oleh para ilmuwan bukan lagi mengikuti, mencontoh, tetapi inspired. Bahkan sekolah-sekolah bulan yang berjumlah lebih dari 1.500 disebut sebagai bulan inspired school karena sangat inspiratif. Jadi beda antara inspirasi dengan informasi. Kalau informasi orang tahu, tapi kalau orang terinspirasi, maka orang akan melakukan duplikasi perilaku. Jadi apapun yang dilakukan bulan selalu ingin ditiru, dan orang selalu ingin mendapatkan perilakunya seperti perilaku bulan, sehingga dakwah ini menjadi sangat sukses. Mungkin demikian nih Pak Profesor, jadi karena waktu yang diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarramun, para guru besar nih, guru-guru saya, para komisi yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar, dan sangat bersyukur dari kedalaman hati yang sangat tulus. Demikian juga kerawan Bapak itu dari Teguiran, dari keluarga, dan dari Ustaz Nabel. Demikian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepat 20 menit. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali SMA. Terima kasih Bapak Ketua Penguji. Saudara Muhammad Sohiuda yang saya banggakan ya, sangat terpelajar. Pertama saya mengucapkan selamat
dengan tertatih-tatih akhirnya sampai juga di podium di mana Anda mempertahankan untuk disertasi yang luar biasa ini. Bapak-bapak penguji yang saya hormati, beliau agak lambat sampai berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun ya? Total 7 tahun. 7 tahun. Ya. Ini antara lain karena beliaunya dan juga karena saya, karena dulu saya tidak mau menandatangani ini sebelum beliaunya ke Turki. Saya tidak mau kalau tidak bertemu langsung dengan Gulen di Turki, sehingga saya tidak tanggung jawab juga karena waktu itu saya juga menghubungkan dengan beberapa konsulat dan juga ini supaya bukan apa-apa karena supaya penelitian ini mendalam ya. Juga ditakdirkan Allah bahwa ketika ujian ini tertutup saya di Amerika dan di Amerika kalau ujiannya itu sebelum itu, setelah itu mungkin jadi beda karena saya di Toronto saya ketemu pengikut-pengikut Gulen ini dan juga di Indiana State juga saya ketemu dengan pengikut-pengikut ini sampai M-nya ini sebetulnya tidak ada nama M ini kalau menurut orang Amerika gitu ya. M ini tambahan dari pengikutnya, ini diperkirakan itu Al-Muntazir sampai begitu pengikutnya ini. Baik, beliau yang Gulen ini saya juga senang membimbing Mas Sohi ini karena saya sendiri pengagum karya-karya beliau. Nur Khalid Al-Qulubud Dhari'ah itu yang tebal itu ya luar biasa, juga senang. Yang diimpikan oleh Gulen ini adalah the golden age ya, the golden age. Tetapi perjalanannya sekarang kan berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Orang yang diterima di berapa negara tadi? 160 negara, ternyata tidak diterima sendiri oleh kakak sekelasnya yang sekarang jadi penguasa sekarang ini. Nah, saya ingin tahu saja di mana letak sufismenya Gulen ini. Beliau menggunakan pendekatan sufism, menggunakan rahmatan lil alamin itu sebagai rohnya, tetapi mengapa itu tidak diterima sebagai rahmatan lil alamin oleh penguasa yang sekarang? Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat Prof. Wali Aziz, dirinya promotor saya bersama Bapak Dr. Harisuddin. Dua promotor ini pada dua sisi mata uang dan alhamdulillah sangat nyaman dan sangat bersumber di promotor itu. Baik, ini memang sebuah pertanyaan besar. Mengapa Gulen yang begitu diterima di Seantero Jagat Ketua Turki sendiri justru mengalami masalah? Dan masalah yang muncul itu adalah karena masalah politik. Jadi murni karena masalah politik. 10 tahun sebelumnya Gulen Erdogan oke-oke saja. Jadi mesra-mesra saja. Hanya karena problem. Saya berusaha mengangkat data ini mengangkat agak gelusuk. Jadi saya ingin cari rahasia apa di balik. Tapi kuncinya adalah di politik. Jadi karena masalah politik kemudian Erdogan menggunakan sebuah alibi yang menurut istilah Gulen itu adalah seperti film Hollywood yang semua sudah di-state, yang semua sudah di-skenario. Dan memang ketika saya lacak data seterusnya sampai saya lacak ke data CNN Internasional, semula saya dapat informasi dari CNN Indonesia, tapi saya tidak puas, saya lacak ke sumbernya. Itu karena problem politik. Jadi awalnya begini, proposal disertasi ini diujikan November 2013. Kemudian saya ke Jakarta tahun 2014 bulan Januari, ketemu dengan Dr. Ali Unala dalam murid kesayangan saya. Ternyata dari situ kemudian saya peroleh informasi bahwa mulai Desember 2013 itu mulai munculnya problem antara pengikut Gulen, pada awalnya pengikut Gulen dengan Gulen, karena ada penyelidikan korupsi yang melibatkan Gulen sebagai bagian dari apa ya, mungkin tersangka atau apa, indikasinya begitu. Nah, dari situ kemudian memanas terus sampai endingnya jebolannya di tahun 2016 tanggal 15 Juni itu dalam bentuk upaya PDK. Tapi untuk menanggapi ini, Gulen memberikan sebuah respon bahwa ini ibarat seperti film Hollywood, seperti film Hollywood. Sufisme
Kemudian karena tidak terbukti, sampai sekarang tidak terbukti, sebenarnya pemerintah Erdogan mau minta pemerintah AS untuk melakukan ekstradisi ke Turki agar diadili. Tapi karena sampai sekarang tidak mampu menyebutkan bukti, sehingga tidak bisa diekstradisi ke Turki karena Gulen sekarang berada di Amerika. Jadi itu adalah masalah politik. Yang kedua, masalah politik ini pada akhirnya terbukti ketika Erdogan mengubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem pemerintahan presidensial. Jadi itu sebuah peristiwa yang diciptakan agar Erdogan ini secara politis, kalau kita hubungan dengan realitas atau fenomena, dijadikan sebagai sebuah kejadian yang diciptakan agar Erdogan punya alibi untuk mengubah sistem pemerintahan, dan nyatanya itu adalah terbukti. Di mana model civisme dakwahnya di CNN Internasional, saya peroleh data bahwa Gulen memberikan pernyataan, seandainya saja ada fakta 10% saja saya terlibat, ada bukti saya terlibat di dalam kudeta itu, maka akan saya serahkan kepala saya. Itu sebuah pernyataan final. Jadi Gulen tidak main-main ketika melakukan sebuah gerakan dedikasi, kemudian dituduh dan dia tidak melakukan. Dia memberikan pernyataan final. Yang kedua, ketika ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana komentar Anda terhadap keputusan Erdogan, dia menyatakan, semoga saja, dengan ungkapan doa, semoga saja Erdogan tidak kembali kepada Allah dalam rangka dalam keadaan menanggung dosa-dosa. Sebuah ungkapan doa, jadi bukan ungkapan fitnah. Gulen justru menempatkan diri sebagai korban dengan pernyataan itu, bukan menyalahkan Erdogan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada promotor yang kedua sekaligus penguji, yang terhormat Bapak Dr. Haji Arisuddin Akif MA. Terima kasih Pak Profesor Hussein Aziz selaku Ketua Tim Penguji. Secara sahih sudah sangat bagus apa yang sudah Anda tulis, cuman ini supaya diketahui juga oleh publik, oleh sidang ini tentang hal yang lebih dalam terkait dengan Gulen dan analisis saudara yang tajam terhadap beliau. Saya ingin dijelaskan tentang profil Muhammad Fatullah Gulen ini. Apakah beliau itu sufi yang da'i? Apakah dia itu da'i yang sufi? Kemudian juga coba lakukan studi komparasi profil mungkin Indonesia atau di luar Indonesia yang semodel dengan beliau itu dengan segala plus dan minusnya. Tadi juga bukti-buktinya kalau dia sufi yang da'i, indikasinya apa, kalau dia da'i tapi yang sufistik indikasinya apa kira-kira. Juga penting untuk diketahui karena oleh publik bahwa Anda adalah seorang yang analis yang objektif, sehingga tentu tidak akan termakan menjadi pengagum berat seperti yang kelihatan sekarang ini. Anda harus tahu dan bisa mengungkapkan mana sisi-sisi kemanusiaan dia yang tentu ada kelemahannya, khususnya dalam teorinya. Anda tidak mungkin akan merekonstruksi teori itu begitu saja. Pasti tidak akan tepat untuk digunakan di sini, baik keilmuan maupun praktis. Sehingga Anda harus tahu juga sisi-sisi kelemahan dan kekurangannya. Juga ini penting mungkin ditambahkan, apa bedanya humanisme dengan dakwah Gulen, hikmahnya Gulen yang humanistik. Nah, jadi penting ini untuk juga diketahui, jangan-jangan dia memang hanya seorang humanis yang kebetulan beragama Islam. Nah, ini karena humanisme dengan sufi begitu tipis benang pemisahnya. Saya kira itu yang penting untuk disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak
Dr. Harisudin di sebuah pernyataan yang menantang saya. Sejauh data yang saya temukan, Bulen adalah seorang dai yang sufi, bukan seorang sufi yang baik. Meskipun sangat mungkin akan terjadi perdebatan antar konsep, tetapi pada intinya saya temukan bahwa dia adalah seorang dai yang seorang dai. Di Indonesia ini sebenarnya banyak tokoh, meskipun dalam level yang tidak selevel Bulen, tetapi pada substansinya ada banyak tokoh yang menggunakan cara dia sebagai dai yang sufi. Jadi menurut saya yang termasuk, jadi beliau yang ada di sini sebenarnya punya tanda-tanda itu menurut saya, termasuk Pak Dr. Harisudin sendiri, Prof. Ali, kemudian Prof. Amin, dan termasuk beliau-beliau yang ada di sini punya karakter itu. Jadi dai yang sufi itu menempatkan tugas dakwah dengan satu jiwa sufi, artinya bahwa sufisme itu ditempatkan sebagai roh di dalam gerakan dakwah. Sufisme itu ditempatkan sebagai roh dalam gerakan dakwah. Jadi sejauh yang saya tahu, Bulen adalah seorang dai yang sufi. Kemudian tentang humanisme tadi itu, memang humanisme itu sebuah istilah yang muncul seabad 16 dan 17. Apa bedanya antara humanisme dan humanisme Islam yang dibawa ke dalam dakwah Bulen? Jadi kalau humanisme itu sebuah upaya untuk mencari cara agar hidup ini lebih menyenangkan bagi manusia. Seorang humanis itu berusaha agar dirinya dan perilakunya menyenangkan pada orang dan menghormati hak orang. Itu humanis. Tetapi bedanya antara humanisme universal dengan humanisme transendental dalam Islam yang dibawa oleh Bulen, itu ada pada kata-kata illa li irba illa illah. Dan itu jadi ada sebuah transendensi bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya menyenangkan manusia, tetapi yang penting adalah menyenangkan Allah. Illa li irba illah. Menurut saya. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Harisudin Akib, MA. Selanjutnya kami persilakan kepada terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Amin Syukur, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada saudara Sohi, siapa ini? Sohi Huda. Berkata sudah kabur, harus pakai kacamata. Di tulisan Anda ini apa ini? Dakwah Bulen itu kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi, kemudian kenyalus gitu. Kalau Anda lihat dakwah-dakwah sekarang yang ada di takfir itu gimana? Sufi gak dia? Dan dia itu pakai baju-baju yang ya begitulah, menyerupai seorang sufi yang menurut Ibnu Taimiyah itu sufi, ya nggak tahu sih. Oh, yang sufi kan hatinya ya, bukan pakaian. Pakaiannya sufi tapi hatinya keronjalan, ya belum sufi. Gimana menurut Anda? Ya, ini menurut saya dari data-data yang ada saya temukan bahwa sufisme dalam dakwah Bulen itu memang khasnya begini. Bulen sebagai tokoh sentral yang inspirasional, itu lebih suka menggunakan jas ketika tampil di publik daripada menggunakan jubah dan bawa tasbih. Jadi sufisme itu sebagai sebuah roh yang memang diwujudkan dalam bentuk akhlak dan pengertian. Itu yang menurut saya yang khas yang ada di Bulen. Karena itu, mohon maaf, tadi sampai para pengikutnya
dengan model inspirasi tadi itu hampir menduplikasi, kalau misalnya ada statistik barangkali ada matematika, menduplikasi kepribadian itu hampir mendekati di atas 90% dalam bentuk perilaku pengabdiannya. Dan ketika Hulen kan pertama kali karirnya sebagai dai itu bermula dari tugas PNS-nya sebagai penceramah, imam dan penceramah di Masjid Edirne tahun 1959. Ya, saya potong. Al-Ghazali itu seorang sufi lah. Iya, sufi. Tapi dalam kitab-kitabnya dialog tapi nggak pernah ketemu itu adalah mengkafirkan. Ada tiga hal yang dikafirkan oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali nggak mengetahui Allah tidak mengetahui usia kebangkitan rohani dan sebagainya, itu kan termasuk gimana? Kalau sekarang sudah ada orang yang kafir, bid'ah, tahlil bid'ah, kalau begini itu kan mengklaim kebenaran. Nah, kalau Hulen itu sama nggak dengan Al-Ghazali dalam aspek tasawufnya? Dalam aspek tasawufnya itu di aspek reformasi diri. Jadi kalau saya lihat pada aspek reformasi diri, Al-Ghazali itu memberikan konsep yang tegas pada sufisme sebagai wasilah agar musyahadah. Sufisme sebagai wasilah agar musyahadah. Karena itu di dalam tasawuf Al-Ghazali disebut sebagai musyahadah. Tetapi yang saya lihat di Hulen itu ada pada reformasi dirinya. Jadi seorang dai itu bukan hanya melakukan dakwah kepada orang, tapi juga melakukan reformasi diri dan tidak banyak mengkafirkan orang. Jadi yang menekankan pada reformasi diri. Jadi Al-Ghazali bukan seorang sufi. Beliaunya pada akhirnya di samping beliau seorang fakih, juga kemudian seorang filosof, juga seorang sufi di pada bidang yang tertentu. Jadi menurut saya Imam Al-Ghazali itu sebenarnya memberikan peringatan, terutama ketika dialektikanya dengan para filosof. Saya memahami begini, Imam Al-Ghazali itu seakan-akan mengatakan begini, ngono ya ngono, nanging ngono ngono. Jadi terutama kritik ini ditujukan kepada filsafat. Bagaimana syariat itu memberikan kendali terhadap filsafat agar seseorang dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Oke, terus bedanya liridho ilah dengan illa liridho ilah itu apa? Iya, saya memahami konteks bahasa itu kan saya buat jadi saya membahasakan Zen Sufiskat itu dalam bahasa Arabnya illa liridho ilah. Jadi ada semacam bukan hanya untuk ridha Allah, untuk kesenangan Allah, tapi untuk menyenangkan Allah. Jadi ada semangat yang seseorang ingin mengejar itu. Jadi untuk menyenangkan, bukan hanya untuk agar senang. Ada semacam usaha, semangat untuk meraih kesana. Terus Anda cek pada halaman 56 tentang tulisan Arab itu. Ringkasan di buku disertasinya A'rifuhu hatta fanaitu dan dicocokkan dengan terjemahannya. A'rifuhu hatta fanaitu summa araftuhu bi fahayaitu. Artinya apa ya? Aku mengetahui Tuhan melalui diriku hingga aku fana. Kemudian aku mengetahuinya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Kalau Anda terjemahkan seperti itu, Arabnya ada nggak melalui diriku ini? Ya, tidak ada dong. Ya. Dan Anda nulis tentang catatan kaki Ibrahim sampai halamannya
halaman 54. Oh iya 54. Ibrahim 53. Oh 53. Sama nggak tuh dengan tulisan Arabnya? Arab. Ibrahim Basyuni apa Basyuni? Basyun. Basyun. Itu Shin. Basyun. Oh, enggak, Shin kecil itu tanpa titik. Jadi Ibrahim Basyuni, bukan Basyuni. Kalau Anda tulis itu apa itu tidak pas. Y-nya itu yang kalau Y kan berarti titik 3 itu, yang Shin titik 3. Ini kalau saya nulis ya Ibrahim Bas, saya spasi Yuni itu. Kemudian lumrah itu bahasa apa sih? Kok kamu nggak lumrah sekali? Bahasa apa itu? Bahasa Hah? Enggak. Lumrah. Anda kan nulis ini halaman 53 itu tidak lumrah. Di Gresik juga ada lumrah itu. Enggak lumrah itu. Iya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Itu bahasa Indonesia enggak Jawa itu. Boten. Itu kunci cetak miring ya. Cetak miring. Ini yang kayak yang kecil-kecil aja. Sing angel-angel wingi tertutup nih. Saya kan endeng-endeng aja. Adalah bisa Ibnu Adham apa Ibnu Adam. Dan itu samakah dengan Ibrahim bin Adham. Ibnu Adham. Memang dia nama itu. Halaman 54. Isa bin Adam apa Isa bin Adham atau sama Ibrahim bin Adham dengan Isa bin Adam. Isa bin Adam. Memang tulisannya Adam itu bukan Adham. Oke, nanti dicek ya. Kemudian ya mungkin nggak orang sufi itu meninggalkan nafsunya itu mungkin nggak? Kan di sini Anda nulis di halaman berapa itu? Meninggalkan nafsu 56. Tinggalkan nafsumu. Ketika siapa Yazid Al-Bustami tinggalkan nafsumu. Nafsu itu apa tuh saja nih? Semacam energi. Hah? Energi. Bisa nggak orang menghilangkan energinya itu? Memang dalam bahasa Arab itu konteksnya adalah hawa nafsu, tapi dalam bahasa tasawuf itu biasanya dipakai nafsu. Ada aduwi kalati baina jambaika. Itu nafsu. Ma'ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Itu nafsu, tapi nafsu kan ada yang positif ada yang negatif. Kalau Anda ketemu istri macam ya, ada nafsu nggak ini? Tidak ada. Wah, kalau nggak punya nafsu ya salah. Bujuk geledak-geledak isben lah. Gimana? Jadi nafsu itu ada manfaatnya. Ya, nafsu makan misalnya itu ada manfaatnya. Ada gairah. Ayo man, monggo dipendahar. Nggak punya nafsu mas. Ya lemas jadinya. Jadi sufi itu masih menggunakan hawa nafsunya. Di dalam surat Al-Jasiyah sebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsu bukan nafsu itu sendiri. Tapi hawa itu juga ada manfaatnya, keinginan-keinginan itu ada. Jadi seorang sufi-sufinya itu mesti masih ada nafsu makan, nafsu kan gitu. Nafsumu itu di mana sih? Kalau pikiran di mana? Pikiran biasanya orang pusing itu di bawah ya. Kalau perasaan di mana? Sini dada. Kalau nafsu? Nafsu ada di belakang pikiran. Oh enggak, nafsu di perut dan di bawah perut. Ya ini saya mengucap senang dengan nulis tulisan saudara ini, dan selamat bagi Anda nanti setelah ini dikukuhkan oleh ketua sidang menjadi seorang dokter sama dengan kami nanti itu ya. Jadi sama-sama dengan dokter-dokter yang lain
profesornya kapan itu wallahu alam bisawab. Itu ya. Dan nanti Anda itu kepingin jadi profesor dakwah atau profesor tasawuf? Yang penting untuk nanti mengalir saja. Oh. Jadi saran beliau-beliau menurut saya lebih bagus. Oh iya, iya. Ya nanti apa dua-duanya profesor dakwah dan sufi. Makasih Pak. Terima kasih disampaikan kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA. Selanjutnya kami diserahkan kepada penguji berikutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Burhan Jamaluddin MA. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Hasan Aziz, terima kasih sekaligus Direktur Baca Sarjana. Saya hormati Bapak Profesor Dr. Amin Syukur, Bapak Promotor Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, Dr. Arisuddin Akif, Bapak Sekretaris Dr. Ahmad Muhammad Saudi, Saudara Sohi Huda yang terpelajar. Para penguji tadi mengajukan pertanyaan cuma satu-satu ya, sehingga masih banyak waktu, sehingga saya harus mengajukan banyak pertanyaan untuk menghabiskan waktu. Selamat kepada Anda telah sampai kepada ujian tahap terakhir ya, dalam rangka menyelesaikan studi doktoral di Bahasa Sarjana UIN Surabaya ini, dan disertasi yang baik yang cukup populer di sini adalah disertasi yang selesai ya. Kalau nggak selesai itu nggak baik disertasi. Baik, pertanyaan pertama adalah Anda menulis di disertasi ini inti tasawuf menurut Abu Husain An-Nuri dan juga disepakati oleh Gulen, yaitu kebebasan, kemuliaan, dermawan. Anda juga menulis murah hati, tidak tahu apa bedanya dermawan dan murah hati. Tapi tidak begitu populer ya menurut saya sifat-sifat itu di kalangan para sufi. Menurut saya ya, dermawan, murah hati itu menurut saya tidak begitu dikenal di kalangan para sufi. Atau mungkin dengan kata lain, saya tidak atau belum mendengar para sufi yang begitu banyak nyumbang dermawan, murah hati. Itu apa karena rata-rata sufi itu miskin atau kenapa gitu? Silakan. Terima kasih Prof. Saya membedakan antara dermawan dan murah hati. Kalau dermawan itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian lebih banyak ke arah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian murah hati itu dalam arti perilaku. Jadi bisa saja antara murah hati dan dermawan itu jadi satu dan saling mendukung. Karena seseorang murah hati kemudian dermawan, mungkin enggak. Saya punya kesimpulan begini. Gulen di samping karena memang dari keluarga, dari pribadinya sendiri, juga yang paling menonjol adalah bahwa gerakan Gulen ini punya background. Pertama, secara ideologi dia adalah seorang tokoh yang berideologi Sunni Hanafi. Yang kedua, gerakan Hizmet ini berbackground tradisi Turki. Tradisi Turki adalah sebuah negara yang paling banyak menghasilkan aliran tarekat. Di antara 44 aliran tarekat di dunia, 25% lahir dari Turki. Dan dari situ kemudian para analis melihat dan hampir sepakat, meskipun tidak pada level konsensus atau ijma, tetapi hampir para analis melihat bahwa background tradisi Turki ini menjadi sangat penting untuk membawa gerakan ini menjadi sangat luas. Orang Turki itu punya sifat di samping lemah lembut juga punya sifat dharma yang tinggi, sehingga kemudian ini menjadi background yang sangat penting. Jadi menurut saya seorang sufi yang memang apalagi berada dalam sebuah lingkungan yang sufi itu punya gaya atau punya tradisi perilaku yang dermawan, dan ini terbukti dalam gerakan Gerakan yang dicetus oleh Gulen itu. ini.
Dan itu Ya oke lah kalau itu ada bukti ya hanya Gulen saja yang mampu membuktikan itu. Tapi para sufi sejak awal dulu abad ke berapa itu? Zaman Bani Umayyah ya, mereka sufi itu. Zaman Bani Abbas itu berkembang lagi. Itu tidak banyak ya, saya baca gitu ya. Dari waktu itu para sufi itu yang dermawan, apalagi murah hati seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa banyak nyumbang, banyak bantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang sangat butuhkan, seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi, ini tidak begitu populer sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh para sufi itu, diantaranya dermawan dan murah hati itu. Dengan kata lain, tidak banyak info tentang sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh para sufi tadi, terutama sumbangan materi ya. Itu orang-orang berapa ya. Ini nggak tahu apakah Anda mau melanjutkan atau tidak, sudah cukup, saya sudah sampaikan seperti itu aja. Kemudian yang kedua, salah satu pemikiran Gulen adalah, dan nulis begitu, perlu diberikan pendidikan keagamaan bagi umat Islam agar tidak terlibat paham ekstremisme ya, yang menggunakan agama sebagai alat untuk menyebarkan ideologinya. Ya, kutip tulisan Anda begitu. Gulen memandang terorisme adalah masalah multidimensi ya, dan solusinya pun harus bersifat multidimensional. Di terorisme itu ada dimensi faktor unsur politiknya, ada ekonominya, sosial, dan tentu saja keagamaan. Nah, oleh karena itu menurut Gulen juga harus diatasi dengan multidimensional itu ya. Saya minta Anda untuk menjelaskan menurut Gulen bagaimana solusi politik, ekonomi, dan sosial yang harusnya dipakai untuk mengatasi terorisme itu. Silakan. Gulen gerakan dakwah sambil melakukan pendidikan spiritual itu dipusatkan pada penciptaan golden generation atau generasi emas. Karena ternyata terbukti bahwa dengan menciptakan generasi emas, maka generasi inilah yang akan berpartisipasi di banyak lini, baik itu di swasta maupun di pemerintah. Dengan begitu maka generasi emas ini nanti yang akan berperan untuk menghalau dari berbagai aspek. Kasus tuduhan kudeta terhadap bulan kemarin di antaranya membuktikan hal ini. Jadi di pemerintahan, baik itu di polisi, ini bagian dari ceramah dan doktrin harus ada di kepolisian, kemudian di pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Itu memang doktrin Gulen. Jadi harus ada yang mengisi pos, karena negara ini milik kita. Jangan sampai negara kita dicuri orang lain. Karena itu kita harus melakukan tindakan dengan pengembangan pendidikan agar kita ini punya negara. Jadi Gulen ini ya memang beliaunya seorang tokoh, jelas sangat cerdas. Beliau mencoba hanya menciptakan generasi emas ini. Biarlah generasi emas ini yang melakukan hal itu. Yang kedua, Saya potong, dijawab satu-satu ya. Untuk mengatasi terorisme tadi menurut Gulen adalah harus menggunakan pendekatan multidimensional politik. Nah, ini bagaimana politik itu bisa mengatasi terorisme, ekonomi, sosial, di samping keagamaan. Jadi saya minta penjelasan Anda dari hasil bacaan Anda terhadap pemikiran Gulen itu. Gulen cenderung mengatasi hal ini, terutama dari dimensi pendidikan dan dimensi pembinaan. Kemudian menggunakan media-media kontemporer memberikan pernyataan langsung. Karena Gulen itu di banyak negara, hampir semua negara, cenderung menghindari politik. Jadi kalau untuk mengatasi terorisme dalam hal politik, Gulen tidak memberikan salurannya secara langsung. Karena Gulen cenderung menghindari politik. Bahkan sekolahnya yang berjumlah lebih dari 1.500 itu adalah charter school atau sekolah yang dibiayai publik, dan tidak mau cenderung menahan diri dari sumbangan pemerintah agar tidak terjebak korupsi.
Jadi menurut saya bulan menggunakan dua cara penting. Pertama lewat pendidikan, yang kedua lewat pembinaan dan pernyataan langsung. Kalau politik bulan cenderung menahan diri menggunakan pernyataan. Biarlah generasi emas yang akan menyelesaikan sendiri lewat berbagai jenis. Ya, walaupun dia tidak menggunakan pendekatan politik, apalagi politik praktis, tapi punya pemikiran tadi untuk mengatasi terorisme itu boleh atau bahkan harus menggunakan politik gitu, dari tulisannya seperti itu. Ya, walaupun dia tidak menggunakan politik praktis atau terlibat, itu bagaimana sebenarnya dia maksud pendekatan politik itu? Iya, itu menurut saya kenapa bulan dalam hal menghadapi terorisme atau ekstremisme ini memang memberikan pernyataan yang agak tandas, karena untuk menyelamatkan rahmat Islam. Jadi ibarat sebuah tanaman, agar tanaman ini terjaga maka hamanya harus diselamatkan dari hama. Bahkan di dalam bukunya The Necessity of Chaos, bulan menulis bahwa ekstremisme itu seperti, kalau kita kasihan dan tidak bersikap tegas kepada ekstremis, itu seperti kita kasihan kepada orang yang digigit ular. Mestinya itu kita kasihan kepada ularnya. Jadi seandainya ada orang digigit ular, kemudian kita kok kasihan kepada ularnya, itu berarti kita tidak humanis. Mestinya sikap kita kepada terorisme harus begitu, harus kasihan kepada orangnya, bukan kasihan kepada ularnya. Jadi dalam hal pendekatan secara politis, kemudian memang cenderung bergerak hanya di wilayah pernyataan yang diekspos secara luas, bukan dengan kendaraan politik. Oke, selanjutnya tadi Anda mengatakan bahwa Turki itu sendiri adalah salah satu negara yang kaya dengan aliran dan tradisi sufi. Dari 44 aliran tarikat yang terkenal di dunia, 14 aliran tarikat itu ada di Turki. Setelah itu diikuti oleh Saudi, Iran, Irak, dan negara-negara lain ya. Lalu sebenarnya latar belakang munculnya aliran tarikat atau tasawuf di Turki itu apa sebenarnya hubungan dengan gerakan Hizmet Gulen ini dan bagaimana buktinya? Dan kemudian kalaupun sekian banyak aliran tarikat itu ada di Turki, sampai-sampai ada tari sufi ya. Pernah nonton tari sufi? Kalau di Turki, tari sufi itu hanya berapa menit di awal itu saja, seperti yang ditampilkan di TV 9. Tapi selanjutnya itu tarinya mengarah ke porno juga. Ini campur-campur juga. Saya pernah nonton gitu di Turki, tari sufi hanya di awal aja. Berikutnya udahlah, udah jauh menyimpang. Jauh menyimpang dari Islam, sampai ada cium-ciuman itu. Laki-laki perempuan. Gimana, silakan Anda komentar. Baik, memang Turki itu sebuah anugerah, baik itu secara historis maupun secara geopolitis. Turki itu menurut saya secara historis maupun geopolitis seperti seorang perawan yang cantik. Jadi posisinya secara historis dan secara politis seperti perawan yang cantik, dan memang membuat orang harus menelan ludah ketika si perawan ini dipinang oleh orang lain. Cari yang lain lagi. Jadi sebuah anugerah menurut saya, termasuk anugerah historisnya itu adalah yang tarekat tadi. Dan memang Bulan seorang yang di samping diinspirasi oleh Said Nursi juga dari Ibnu Arabi dengan tari. Tari sebenarnya ada maknanya. Dengan ini, itu kan orang menerima nur Allah, kemudian berbuta, menerima nur Allah. Dengan menerima nur Allah ini kemudian tangannya begini, ini menyebarkan rahmat ke seluruh dunia. Dan itu yang terjadi. Bahkan di Amerika itu Bulan punya acara tahunan untuk semacam festival tari. Kalaupun kemudian selanjutnya ada menu-menu yang lain, mohon maaf Prof. Selanjutnya terserah Anda ya. Terakhir, pada halaman 237 Anda menulis bahwa dakwah dengan pendekatan idealistis dan historis
itu terbukti tidak signifikan ya. Oleh karena itu Gulen hadir dengan proyek pemikiran, ini bahasa Anda ini, pemikiran dengan basis dan mengedepankan nilai sufisme ya. Pertanyaan saya, jelaskan signifikansi pemikiran Gulen tentang perlunya penggunaan nilai sufisme dalam dakwah, dan apakah dai-dai yang terkenal internasional seperti Prof. Ali Aziz ini itu idealistis historis atau sudah masuk ke seperti yang dikehendaki oleh Gulen itu, yaitu dakwah sufistik tadi, dan itu dianggap berhasil. Silakan. Baik, terima kasih. Kebetulan beliau-beliau yang ada di depan saya ini, orang-orang mulia si Allah percaya, itu seorang dai yang sufi dan hampir dengan karakter beliau masing-masing, Prof. Ali, Prof. Amin, dan Dr. Haris, bergerak di wilayah lebih banyak kesufiannya itu dalam arti sufi helik, dan ini sangat dinamis. Jadi dengan model seperti ini, maka menurut saya dakwah idealis historis itu tidak berarti bahwa seorang dai itu harus mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana seorang dai dalam konteks dunia kontemporer ini menggunakan nilai-nilai sufisme yang tercermin langsung dalam pikiran. Jadi sufisme itu tidak berbentuk tasbih, tidak dalam bentuk putaran tasbih, tapi bagaimana dalam bentuk perilaku. Dan ini sangat diperlukan karena di era kontemporer ini yang disebut oleh Akbar Asmat sebagai Zeitgeist, yaitu ini abad Zeitgeist. Abad Zeitgeist itu abad di mana media sebagai pusat dinamika, dan oleh karenanya setiap orang punya kebebasan untuk melakukan ekspresi. Nah, agar tidak terjadi benturan, maka Sufisme mengajarkan adanya toleransi dan dialog. Tanpa adanya toleransi, dialog, cinta sama manusia, maka benturan kebudayaan mesti terus terjadi. Dan ini merupakan bagian dari politik sejarah yang terus dikembangkan. Nah, Gulen ingin menyelamatkan dunia dengan pendekatan Sufisme. Jika dunia terus dibiarkan seperti ini, Barat Timur, Islam, Kristen, dan seterusnya, maka dunia tidak akan pernah mencapai kedamaian. Oleh karena itu, maka harus ada terapi dengan model pendekatan Sufisme untuk membangun dunia. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Haji Burhan MA. Selanjutnya kami persilakan pada putih berikutnya Bapak Dr. Ahmad Nurfat MA selaku Presiden. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Tim Pemuji Profesor Dr. Husain Aziz MAG, yang saya hormati pemuji utama Profesor Dr. Haji Amin Syukur, para promotor dan pemuji yang lain, Saudara Promovendus Sohi Huda. Saya ingin juga mengucapkan selamat pada Promovendus karena telah sampai kepada tahap akhir dari studi program doktor di UIN Sunan Ampel, Surabaya ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kemudian juga mungkin klarifikasi, sekaligus dalam rangka pencerahan kepada kita semua ini. Karena yang hadir ini juga ingin mengetahui sebetulnya apa yang menjadi inti dari kajian tentang Gulen ini. Sekaligus nanti kita juga bersaksi bahwa memang Pak Sohi Huda itu layak menjadi doktor
sebelum nanti menjadi profesor. Yang pertama, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai mata rantai spiritual dari Sufisme Gulen itu sampai kemana sebetulnya. Artinya apa yang secara esensial menginspirasi Gulen sehingga dia punya profil sebagai seorang dai yang sufistik. Silakan. Orang yang paling berpengaruh terhadap pemikiran Gulen adalah Syed Nursi. Syed Nursi itu seorang pergerakan dan seorang sufi. Tetapi justru menurut saya, ibarat sebuah tanaman yang paling penting pada tahap awal adalah dilacak. Gulen itu lahir dari mana? Gulen itu dari keluarga siapa? Karena sebuah bibit akan berkembang baik. Pertama dari bibitnya, yang kedua dari tanah awal, karena ini akan menjamin bahwa bibit ini akan bertahan, berkembang baik. Nah, tanah awal itu adalah keluarga. Gulen dilahirkan dari seorang keluarga yang taat beragama, bahkan neneknya itu seorang yang sangat sensitif. Ketika mendengarkan Al-Quran itu menangis terseduh. Dan Gulen dibimbing oleh para guru yang memang ahli di bidang tasawuf. Ketika tumbuh besar, kemudian Gulen hafal Al-Quran umur belasan tahun, kemudian hafal 90 kitab. Dan pada akhirnya Gulen kemudian muncul inspirasi dari sekian guru. Orang yang paling berpengaruh adalah Gulen daripada kita pada level guru. Yang pertama Syed Nursi. Syed Nursi itu orang yang sangat dikagumi karena termasuk diantaranya kitab Risale Inurnya atau Gerakan Nurnya itu sangat dikagumi. Dan ini dibaca pada tiap mau kerja. Jadi di Gulen itu yang menjadi jaminan adalah sebelum kerja itu membaca kitab Risale Inur. Dan yang baca itu biasanya yang senior. Kalau ada salah seorang yang bukan senior diberi kepercayaan baca, itu sebuah kebanggaan. Jadi yang terutama yang saya baca adalah dari Syed Nursi, dan kitabnya terus dijadikan sebagai buku pegangan yang dibaca tiap sebelum kerja. Begitu masuk kantor seperti upacara, duduk keliling dibacakan kitab untuk menentukan diri. Yang diambil dari Syed Nursi adalah nilai-nilai pengabdian, dedikasi dan keadilan. Jadi yang paling diambil. Tentu saja dengan basis fisik. Saya melihat bahwa Gulen itu menggunakan kata keadilan di banyak tempat. Jadi hidup ini harus mengabdi dan harus adil. Adil pada diri sendiri, adil kepada orang lain, termasuk non-muslim, bahkan orang yang non-muslim, orang yang komunis. Kita harus bersikap adil. Bersikap adil itu bagaimana? Memperlakukan mereka dengan baik, melayani mereka dengan baik. Yang tujuannya adalah keadilan. Yang kedua, Ibnu Arabi. Yang diambil dari Ibnu Arabi adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Dari dua tokoh ini kemudian jadilah Gulen seperti itu. Oke. Apakah dia terafiliasi kepada satu aliran atau tarikat tertentu? Betul. Tidak. Dia tampil secara khas. Oke. Yang kedua, Saudara Profendus menulis di dalam disertasi ini uraian yang kemudian divisualisasikan ke dalam dua buah bagan yang menggambarkan pendekatan dakwah Gulen dengan sistem metodis, yaitu satu model silkurar dan yang kedua model inspirasional. Bagaimana Saudara Profendus menjelaskan sistem metodis ini? Terima kasih. Silakan. Semula itu akal-akal. Saya akal gitu. Ini dari Gulen atau hasil refleksi analitis yang Saudara Profendus? Hasil refleksi saya menggunakan istilah saya sendiri, piranti konsep dari Prof. Ali. Prof. Ali itu kan menjelaskan bahwa di dalam dakwah itu ada sistem metodis yang berangkat bertitik tolak dari pendekatan pandangan yang paling mendasar, dan ini yang akan melahirkannya. Kata-kata ini yang akan melahirkan strategi, metode, teknik. Di dalam kata-kata itu ada inspirasi. Jadi, dari pendekatan kemudian menginspirasi munculnya
strategi, kemudian dari strategi ke metode, dari metode ke teknik, dari teknik ke modal inspirasi. Yang pertama itu modal sirkular, bahwa antar unsur ini saling terkait dan harus menyatu. Ini berangkat dari pendekatan yang Anda pinjam dari Al-Mukarram, promotor, bukan untuk irdoi promotor ya, bukan. Karena memang semata-mata pendekatan yang digunakan atau yang dipinjam dari Prof. Ali Aziz itu memang relevan untuk membaca. Kalau Al-Bayanuni gimana? Al-Bayanuni lebih pada pendekatan itu lebih pada pemetaan per bidang, per kategori. Ada kategori sumber, kategori varian bidang, kategori pelaksanaan dakwah, dan kategori komponen psikis manusia. Penelitian ini khas baru dan mengembangkan teori pendekatan dakwah dari Prof. Ali kemudian ke Al-Bayanuni itu pada varian bidang. Di dalam varian bidang, Al-Bayanuni menyebutkan ada sosial, budaya, politik, ekonomi, kemudian pendidikan, tetapi belum menyebutkan pendekatan sufisme. Saya memberikan sumbangan bahwa dalam pendekatan dakwah mestinya ada pendekatan sufisme dalam varian. Berarti dalam konteks teori-teori itu atau pendekatan, apa yang membedakan hasil disertasi ini dengan apa yang sudah pernah ditawarkan oleh Prof. Ali Aziz atau Bayanuni? Prof. Ali Aziz memberikan landasan inspirasional tentang sistem metode dakwah. Dari situ kemudian saya bawa dengan perlengkapan teori Al-Bayanuni tadi. Saya berusaha mengembangkan hal yang baru berupa pendekatan sufisme di dalam kategori pendekatan dakwah menurut varian yang belum disebutkan oleh Al-Bayanuni. Jadi itu salah satu temuan dari. Oke. Selanjutnya, Saudara Prof. Endus juga menyebut di sini eksistensialisme Soren Kierkegaard dan juga Martin Heidegger. Ini nama-nama yang mungkin bagi sebagian agak asing. Apa gunanya ini dalam konteks kajian tentang sufisme dakwah Gulen ini, Kierkegaard dan Heidegger ini? Penelitian disertasi ini analisisnya memang berpusat di eksistensialisme dengan model pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Analisis disertasi ini bergerak dengan analisis hermeneutis, kemudian fenomenologis, historis kritis, dan terakhir di eksistensialisme. Jadi eksistensialisme itu merupakan alat analisis setelah melalui proses analisis tekstual dengan hermeneutika, Gadamer, kemudian analisis fenomenologi dengan fenomenologinya James Elcock, dan dari dua analisis ini saya naikkan, saya transformasikan ke analisis historis kritis model Tajman. Kemudian pada endingnya saya tarik ke eksistensialisme. Jadi penelitian ini sesungguhnya ingin menganalisis dan menggambarkan bagaimana eksistensi, pemikiran, dan praksis sufisme dakwah. Bagaimana peran pemikiran dan praksis sufisme dakwah. Dan bagaimana peran ini tidak sampai menafikan atau mengganggu peran lain. Jadi Gulen sebenarnya ingin menunjukkan, kata-kata ini menurut saya dalam konteks eksistensialisme ini, ingin menunjukkan perannya kepada dunia, tetapi di sisi lain justru memberikan kesempatan tidak pihak lain untuk berpartisipasi, tidak menghalangi. Karena itulah kemudian Gulen menggunakan pendekatan dialog. Oke. Masih dua. Ini satu sebelum terakhir. Adakah agenda politik di balik apa yang dilakukan oleh Gulen? Dan kalau ada, apa itu kira-kira menurut analisisnya? Analisis Prof. Endus. Sampai saat ini saya berada dalam tarik menarik antara dua asumsi. Yang pertama, Gulen ini sepenuhnya liar. Sepenuhnya? Liar. Yang kedua, ini mungkin menurut saya, Pak, jadi kalau dilacak dengan penelitian lain mungkin akan ketemu, tapi dengan menggunakan analisis kritisnya Habermas. Kalau tidak menggunakan itu kayaknya belum ketemu. Mungkin asumsi Erdogan benar juga bahwa Gulen suatu saat ini menjadi khalifah. Dan itu kemudian saya cross dengan buku The Future of the World
nanti tahun 2020 itu yang menjadi sistem ideal pemerintahan dunia bukan demokrasi, tetapi model sistem khilafah yang dilarang di Indonesia itu. Oke. Terakhir, jika dinyatakan dalam satu kalimat yang simpel tentang hasil dari disertasi ini, apa yang akan saudara Prof. Indus nyatakan dalam satu kalimat proposisional, katakanlah begitu? Life is hidup adalah dedikasi. Oh, life is dedication. Terima kasih, dan saudara Prof. Indus layak untuk menjadi doktor sekiranya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Suat MA. Ujian akan berakhir, berarti penderitaan akan berakhir. Ada beberapa catatan dari saya untuk bahan diskusi ini. Pertanyaannya begini, apa hubungannya sufi dengan hikmah sosial tadi itu, dengan humanisme itu, dengan empati ya, dengan rahmat itu, apa hubungannya? Anda bisa menyampaikan itu? Oh bisa kalau orang sufi begitu. Mengapa seperti itu pertanyaan. Gimana? Sufi itu menyediakan perangkat nilai-nilai moral yang akan memberikan energi. Nah ya, moral itu dari mana? Moral itu dari ajaran. Ajaran dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah. Lah ya, Al-Quran dari mana? Itu persoalannya. Hubungan sufi itu kan sebenarnya bicara tentang Allah. Jadi kalau mengenal Allah, tahu Allah begitu, lalu ya tiru. Makanya Ar-Rahman itu di situ kan, takhallaqu bi akhlaqillah. Begitu, bukan sufinya. Jadi itu hubungan kuat. Dan ini titik lemah disertasi. Ya. Takhallaqu bi akhlaqillah itu sudah ada. Rahmannya itu sudah ada. Lalu gak ada, Al-Fatahnya gak ada, Ar-Razzaqnya gak ada. Al-Mughni. Anda hafal ya selalu saya itu? Gak hafal? Itu sebenarnya kita itu takhallaqu bi akhlaqillah. Kita sifu bi sifatillah. Nah itu. Yang kedua lalu landasan Qur'annya itu apa? Konsepnya ini, konsepnya siapa ini? Gulen, pemikiran Gulen itu apa? Landasan Quran hadisnya seperti apa? Yang saya jadikan sebagai model. Memang arsalnaka ila rahmatil alamin. Yang lain nggak ada. Yang lain Gulen lebih banyak ketika dari Al-Quran itu tentang keadilan dan pelayanan. Tunggal keadilan itu di bawah apa itu hadul adna, bagian terbawah. Rasul Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bi'inal rahim. Telah datang kepada seorang rasul yang ingin berkorban untuk kalian, ingin menyelamatkan kalian dan ingin menyayangi kalian. Ini yang tidak ada. Nanti ditambahin. Kemudian yang ketiga, konsep-konsep amanah ya, empati, rahmat, khidmat itu secara historis itu diambil dari mana? Gulen mengambil dari mana? So, dia tidak murni, tidak dari nol, mesti ada hubungan dengan sebelumnya. Nah, hubungannya dengan siapa saja sebelumnya? Dengan Syekh Nursi, kemudian Ibnu Arabi dan para guru tasawufnya. Yang dominan siapa? Yang paling dominan dua orang, Syekh Nursi dan Nah, yang persis itu adalah Abdul Haris Al-Muhasibi. Al-Muhasibi itu kitabnya Wasoya, coba lihat itu. Itu intinya seorang sufi adalah ketika dia menyenangkan umat Muhammad dan mensejahterakan umat Muhammad dan
mengentaskan umat Muhammad. Ingat, bukan umat Islam saja, mengentaskan umat Muhammad dari kesulitan yang semakin baik. Jadi secara epistemologis jadi itu harus dimukakan, dan secara historis sosial itu harus disampaikan. Kemudian apa itu? Tadi ada sebut juga itu apa tadi, Ibnu Arabi, itu ya juga benar. Kemudian yang ketiga ada li'irdo'illah. Gejalanya ritual itu seperti apa? Anda bisa menyampaikan gejalanya bahwa ini adalah mendapat ritual itu. Bulan menjadikan langsung kok. Iya. Bulan menjadikan figur utama itu Rasul. Jadi lo nggak mau tahu itu lah. Kapan lo tahu? Kapan kita tahu kalau itu meridhoi? Nggak bisa ya. Iya. Itu ada itu di Hilyatul Aulia. Sebutkan bahwa ridho Allah itu terjadi ketika orang itu menyayangi antar hama khalqi. Kita Anda itu apa namanya, merahmati makhlukku, begitu, termasuk anjing sekalipun. Itu yang Anda menyatakan tapi tidak tahu konkretnya. Ya, itu saja biar tidak terlalu lama menderita. Kita skors. Promovendus disilakan menuju mimbar. Pengumuman ujian oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Husin Aziz MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Lampiran ijazah Doktor nomor UN S3 000321 berdasarkan hasil rapat yudisium pasca sarjana UN Sunan Ampel dinyatakan bahwa Sohi Huda F0451045 lahir di Soto 28 Januari 1967 telah menyelesaikan program doktor yang lulus ke-1 dengan predikat pujian. Surabaya 20 Juli 2017, Bidang Sidang Senalis. Penyerahan tanda kelulusan oleh Ketua Sidang kepada Dr. Sohi Huda dimohon maju ke depan. Kesan dan pesan oleh promotor yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Husin Aziz MAG,
Direktur Pasca Sarjana yang sekarang menjadi Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Harisuddin MAG, co-promotor dan juga sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA yang bertindak sebagai penguji utama, dan juga Profesor Dr. Haji Burhan Jamaluddin MA sebagai penguji, serta Bapak Dr. Ahmad Nur Fuad yang juga sebagai penguji, serta yang terpelajar yang sangat saya cintai, Saudara Dr. Sohihuda. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penguji, mulai ujian proposal, ujian tertutup, ujian hari ini yang memberikan masukan yang sangat banyak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekalipun saya sebagai promotor, tapi dalam kajian-kajian filsafat, Saudara Sohi ini jauh melampaui saya dan melampaui Pak Haris ini, karena Pak Haris ini backgroundnya adalah Sufi murni, luar biasa. Jadi dalam proses pembimbingan antara saya dan Pak Haris di bidang yang tasawuf, saya bidang sistematika pemikiran dan penalaran, sehingga diskusi-diskusi selalu banyak karena selalu saya tantang. Saya tidak mau kalau bukunya hanya ini, maaf saja ini buku-buku dakwah ini ada yang baru, buku-buku tentang Hulud ada yang baru, selalu begitu. Dan dari sekian banyak promovendus, saya kira Sohi ini adalah orang yang paling cepat untuk merespon apa yang menjadi petunjuk-petunjuk promotor. Ini luar biasa, saya senang sekali. Saya mohon semuanya untuk tepuk tangan untuk beliau. Saya kira demikian, dan saya bangga dan saya yakin bahwa keilmuan Saudara Sohi ini pantaslah kalau dalam 5 tahun ke depan Anda menjadi profesor, sangat pantas gitu. Dan saya tidak suka disebut sebagai promotor kalau Anda dalam 5 tahun ini tidak menerbitkan buku yang bagus gitu. Jadi kalau nanti sudah menyebut 5 tahun ke depan sudah punya buku yang bagus lah, saya baru bangga punya Sohi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, marilah kita tutup ujian ini dengan bacaan hamdalah.